Lai Salam, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada saat ini, kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, secara khusus dalam memperingati hari Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Namun sebelumnya saya akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur pada kesempatan ini Tuhan berikan bagi hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba dengan darah kuasa-Mu, urapi semua anak-anak-Mu yang akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu ini. Tuhan urapi, berhikmat, pemahaman yang baik bagi kami semua, agar firman-Mu dapat kami pahami, mengerti, dan kami lakukan. Kami tolak segala kuasa iblis, kuasa setan yang mengganggu, mengacau setiap pelayanan kami, setiap pemberitaan firman-Mu. Kami tolak, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, berkuasalah atas firman-Mu ini. Ampuni dosa hamba-Mu, ampuni san hamba, ampuni semua dosa anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun renungan firman Tuhan yang akan saya beritakan pada kesempatan ini, yaitu saya akan ambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Judulnya Yesus mati. Ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sekali lagi saya baca ayat 30 ini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menunduk kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tema yang akan saya bawa pada kesempatan ini, tema renungan atau pemberitaan firman ini adalah kedaulatan Allah untuk mencapai misi kerajaannya. Kedaulatan Allah untuk mencapai misi kerajaannya. Ini tema kita. Kedaulatan Allah untuk mencapai misi kerajaan Allah. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kedaulatan Allah, artinya ini berbicara tentang kekuasaan Allah. Kedaulatan artinya kekuasaan Allah. Di mana Allah punya kuasa, Allah punya kedaulatan, Allah punya hikmat untuk melakukan untuk merencanakan segala sesuatu untuk mencapai misi kerajaannya. Semua yang telah terjadi di tengah-tengah kehidupan Tuhan Yesus adalah itu dalam kehendak Tuhan, itu dalam rencana Tuhan, itu dalam pantauan, itu dalam pengawasan, dan itu dalam kuasanya Tuhan untuk mencapai misi kerajaannya itu. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita percaya, bahwa Allah punya kedaulatan, Allah punya kuasa, Allah punya rencana di tengah-tengah kehidupan manusia, secara khusus di tengah-tengah setiap pelayanan, setiap apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan berbagi apa saja kedaulatan Allah untuk mencapai misi kerajaannya itu. Apa saja kedaulatan yang dilakukan Allah untuk mencapai misi kerajaannya itu. Baik saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita yaitu kedaulatan Allah untuk mencapai misi kerajaannya. Apa saja kedaulatan Allah itu dalam pencapaian misi kerajaannya itu yang dilakukan oleh Allah. Yang pertama kita belajar itu yaitu berbicara tentang Allah menciptakan alam semesta serta isinya dengan sempurna. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke 31 itu jelas bahwa Allah menciptakan alam semesta. Apa yang diciptakan? Alam semesta serta isinya, secara khusus manusia.
diciptakan secara sempurna. Artinya ini, menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, itu sempurna. Segala sesuatu yang diciptakan itu baik, amat baik, tidak ada bercela, tidak ada sedikit pun yang tidak selesai, tapi semuanya selesai diciptakan, sempurna. Tidak ada noda apa semua. Jadi Allah menciptakan alam semesta serta isinya secara khusus manusia itu dengan sempurna. Bahkan manusia sendiri itu diciptakan secara sempurna menurut gambar dan rupanya. Bahkan diberikan mandat, diberikan kuasa, diberikan tanggung jawab untuk berkuasa atas semua ciptaannya. Tetapi saudara, apa yang terjadi pada saat itu? Manusia tidak mau mendengar apa yang Allah katakan. Manusia pertama itu, Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah itu tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan mau. Diciptakan, ditempatkan di Taman Firdaus, Taman Eden. Diberikan segala apa yang diperlukan, segala kecukupan akan kebutuhan kehidupan diberikan di Taman Eden. Tapi hal yang dilakukan oleh manusia pertama itu, Adam dan Hawa itu adalah mereka jatuh ke dalam dosa. Kedaulatan yang pertama adalah manusia itu jatuh dalam dosa. Kedaulatan Allah. Yang kedua ini kita melihat manusia itu pertama itu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 4. Roma pasal 3 ayat 3. Jatuhnya manusia pertama Adam dan Hawa ke dalam dosa ini ya, membuat semua itu ciptaan Allah yang sempurna tadi menjadi ternodai. Yang diciptakan sempurna tadi menjadi ternodai oleh dosa. Manusia jatuh dalam dosa karena tidak mau mendengar perintah Allah. Manusia itu Allah melarang supaya tidak memakan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah Taman Eden. Tapi Allah Adam dan Hawa memakannya. Oleh karena mereka lebih mengikuti keinginan daging mereka. Mereka digodain iblis dan mereka makan. Akhirnya setelah mereka makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Iblis mencobai iman mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi manusia jatuh dalam dosa. Mereka dihukum oleh Allah. Mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Namun di situ juga Allah masih mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia itu dan Allah menjanjikan kedatangan juru selamat. Kejadian pasal yang ke-3 ayat 15 ini. Dan juga Yesaya pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 6 berbicara tentang kelahiran Mesias. Mika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 3. Ini berbicara tentang nubuatan Allah akan kedatangan juru selamat yang akan memulihkan, yang akan menyelamatkan, yang akan memperbaiki hubungan manusia dengan Allah yang telah terputus oleh dosa itu. Jadi Allah mengasihi, Allah menjanjikan keselamatan, Allah menjanjikan bahwa nantinya akan datang seorang juru selamat. Ini nubuatan Allah, ya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini langkah-langkah atau proses atau kedaulatan Allah. Singkat cerita saudara, berbicara tentang nubuatan ini, berbicara tentang generasi kehidupan manusia dari zaman Nuh. Tuhan memberkati keturunan daripada Nuh. Tuhan memberkati keturunan dari Nuh itu untuk mewarisi kerajaannya, generasi. Bahkan kemudian masuk kepada Abraham, bapak orang beriman. Keturunan daripada Abraham, Tuhan memakai Abraham menjadi ahli waris kerajaannya. Kemudian masuk kepada Ishak, anak daripada Abraham dengan Sarah. Kemudian dari Ishak masuklah si Yakub, anak dari Ishak, untuk mewarisi janji Allah. Dan masuk setelah Yakub itu masuklah ke perjanjian baru tentang Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakub. Yang keempat saudara, kedaulatan Allah yaitu
Yusuf, tentang kelahiran Yesus. kemudian Raja Matius Daud, pasal 1 dan ayat seterusnya 1 sampai yang ke-25 masuklah pada itu masa Yesus berbicara tentang Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus. Saudara yang saksi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita melihat bahwa di Matius pasal 1 ayat yang pertama ini berbicara tentang inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kemudian ayat yang ke-17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ini perjalanan, ini silsilah sangat jelas kelahiran Yesus. Yesus lahir ke dunia melalui perempuan Maryam, melalui perantara perempuan Maryam. Yang perempuan Maryam ini adalah perempuan yang suci, yang kudus hidupnya, yang tidak bercela. Jadi Allah memakai rahim daripada perempuan Maryam ini, yaitu untuk menitip anaknya, untuk menitip Roh Kudusnya, untuk lahir ke dunia. Jadi Yesus lahir ke dunia ini adalah, kalau Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 itu dikatakan di sana, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 21 ini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Tujuan Allah mengutus Roh Kudusnya, anak Allah itu ke dunia adalah untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa, untuk menggenapi akan janjinya, untuk menggenapi nubuatannya tadi. Jadi Roh Kudus. Jadi Yesus ini bukan hasil dari hubungan intim antara Yusuf dan Maria, tapi Yesus ini adalah anak Allah, Roh Kudus Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia melalui perempuan Maryam. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah berbicara tentang kedaulatan Allah. Yesus lahir ke dunia itu untuk melakukan, untuk mengerjakan karya Allah, untuk mengerjakan misi Allah akan kerajaannya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kelahiran Yesus ini adalah penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama itu, baik yang di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 maupun di kitab Yesaya pasal yang ke Yesaya pasal yang ke 9 ayat 1 sampai 6, Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Jadi kelahiran. Kemudian setelah Yesus lahir, kita lihat kelahiran Yesus ini dibicarakan di ketiga kitab Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, di Yohanes juga. Jadi ini berbicara tentang, jadi jelas setelah Yesus lahir, Yesus mengalami perkembangan, pertumbuhan, sampai dia harus dibaptis, dia harus disunat secara lahiriah, dan juga dia dibaptis. Bahkan di umur yang ke-12 itu Yesus dikatakan dalam kitab Lukas itu, dia mulai besar, dan dia mulai besar kuasa hikmatnya, dikatakan di sana. Dia melakukan pekerjaan Bapaknya dan masuk di usia yang ke-30 tahun itu, Yesus melakukan pekerjaan. Yesus melaksanakan karya yang sudah di Tuhan Allah Bapaknya percayakan bagi dia. Dia mengerjakan misi Bapaknya, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi pada saat itu. Kurang lebih selama 33 tahun Yesus berkarya, melakukan karya di bumi ini, di dunia ini. Dia melakukan pekerjaan pemberitaan Injilnya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus, dia banyak melakukan mujizat.
Sehingga pada akhir hidupnya ini puncak kedaulatan Allah adalah yaitu Yesus ditangkap. Yesus harus ditangkap oleh pemerintahan kerajaan Romawi pada saat itu. Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, Yesus menderita, dianiaya, dicaci maki, diolok-olok, diludahi, dicambuki. Itu penderitaan Yesus. Pelayanan memberitakan Injil kerajaan Allah. Penderitaan Yesus yang begitu luar biasa. Pada waktu itu. Itu Matius pasal 27 ayat 1 sampai 66 berbicara tentang. Dan ini juga penderitaan yang dialami oleh Yesus ini adalah nubuatan daripada Allah. Adalah bahwa suatu penggenapan Yesus itu akan menderita. atau janji Allah. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 8 jelas di sana berbicara tentang nubuatan Allah akan penderitaan anaknya Yesus Kristus itu. Dan penggenapan, dan memang Yesus menderita. Yesus dihukum mati di atas kayu salib. Yesus disalibkan dan Yesus mati di atas kayu salib. Ini adalah puncak. Ini adalah puncak kedaulatan Allah. Ini adalah puncak kedaulatan Allah untuk mencapai karya penyelamatan bagi manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus itu semuanya untuk mencapai, untuk menyelesaikan karya penyelamatannya bagi umat manusia. Manusia yang berdosa, tetapi oleh karena darah Yesus, oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita dipulihkan, kita diselamatkan. Dulu kita diperbudaki oleh dosa, sekarang kita dibebaskan oleh darah Yesus itu. Darah Yesus yang penuh keajaiban, darah Yesus yang penuh kuasa itu menebus dosa kita, menyelamatkan kita dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ini yang perlu kita pahami, bahwa segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan Yesus ini, itu semua adalah kedaulatan Allah. Itu semua adalah rancangan Tuhan. Semua dilakukan Yesus itu untuk menyelesaikan misi Allah Bapa yang mengutus dia ke dalam dunia. Makanya di dalam kitab Yohanes pasal yang ke 19 ayat 30 itu sudah selesai. Apa yang selesai? Yang selesai itulah adalah perjuangan dia, pengorbanannya. Yang selesai itu adalah karya penyelamatan bagi manusia. Karya penyelamatannya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang kita pahami, bahwa Yesus sungguh luar biasa. Oleh karena darah Yesus kita dipulihkan. Oleh karena darah Yesus kita diselamatkan. Maka percayalah kepada Dia, bahwa segala sesuatu Allah sanggup melakukan kedaulatannya, kuasanya. Dan kedaulatan Allah itu tidak bisa diselami, tidak bisa diketahui oleh manusia atau siapapun, termasuk iblis, penguasa dosa itu. Tidak bisa mengetahui apa yang sudah Tuhan rencanakan. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masuk dalam aplikasi. Apa yang kita pelajari daripada peristiwa Jumat Agung ini? Apa yang kita pelajari, apa yang menjadi komitmen kita sebagai respon atas kematian Tuhan Yesus, hari kematian Tuhan Yesus ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa inilah yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, ini adalah bukti nyata akan karya penyelamatan Allah, bukti nyata akan kedaulatan Allah, bahwa Allah sanggup melakukan ini karena Allah mengasihi manusia. Karena Allah tidak mau manusia itu kehilangan akan keselamatan di dalamnya.
Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk hadir ke dunia, untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa kita, sehingga kita diselamatkan, sehingga kita tidak binasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kasih Allah yang tidak terbatas itu membuat kita diselamatkan. Ingat penderitaan yang kedua, penderitaan, penghukuman, penyaliban, dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib di Golgota adalah proses Allah untuk menyelesaikan karya penebusan dosa bagi umat manusia. Jadi kematian, penghukuman, penyaliban, dan kematian Yesus atas kayu salib itu di Golgota itu adalah proses Allah untuk menyelesaikan karya penyelamatan, karya penebusan akan dosa manusia. Dan proses yang dilakukan Allah melalui Tuhan Yesus ini adalah suatu hinaan bagi dunia. Suatu hinaan bagi dunia. Tapi ingat saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa semua yang dilakukan Allah adalah bukti kedaulatan atau kekuasaan Allah untuk menghancurkan tipu muslihat iblis. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan Allah ini adalah kedaulatan Allah untuk menghancurkan tipu muslihat iblis atau kelicikan iblis di tengah-tengah kehidupan manusia. Ini jadi tidak ada seorang pun yang tahu tentang kedaulatan Allah ini, akan karya penyelamatan ini, termasuk iblis. Dan kuasa iblis dihancurkan dengan darah Yesus di atas kayu salib itu. Dan darah Yesus memberikan kemenangan bagi umat manusia atas segala kutukan dosa yang ada, dan kita diselamatkan. Ini yang terjadi saudara dalam Kristus Yesus. Maka saudara, apa komitmen kita? Apa komitmen saudara di tengah-tengah peristiwa yang terjadi ini? Komitmen yang harus kita lakukan: hormati, hargai akan karya penyelamatan Allah ini. Percayalah kepada akan karya penyelamatan yang Yesus lakukan ini. Percayalah pada penderitaan, percayalah pada penghukuman, percayalah pada penyaliban Yesus, dan percayalah pada karya kematian dan kebangkitannya. Maka jikalau saudara mau percaya kepadanya, maka saudara akan diselamatkan. Karena ini firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepada Tuhan, dia akan diberikan kuasa. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah, Yesus anak manusia sejati, Yesus adalah Raja Yahudi, Raja di atas segala raja di bumi dan di surga. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah kehidupan. Maka barang siapa percaya Tuhan Yesus, dia akan melihat kerajaan Allah. Ini misi Allah, yaitu menyelamatkan manusia. Sudahkah kita meresponi keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita ini? Sudahkah kita itu bersyukur akan karya penyelamatan Tuhan Yesus? Saudara, saya mengajak kita mulai sekarang, bagi saudara yang masih belum percaya pada Tuhan Yesus, masih menyangkal Tuhan Yesus, masih ada waktu untuk saudara untuk bertobat, menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam hati, untuk memerintah dalam hati, sehingga saudara mendapatkan keselamatan di dalamnya. Hanya melalui Yesus kita diselamatkan. Hanya melalui iman kepada Yesus kita bisa melihat kerajaan Allah, karena Yesus adalah pemilik kerajaan Allah itu. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, bahwa mari ambil keputusan percaya pada Tuhan Yesus, ambil keputusan hidup dalam firman-Nya, ambil keputusan beritakan firman-Nya. Yakini bahwa saudara diselamatkan, saudara dipulihkan, saudara memperoleh kehidupan yang kekal bersama Allah di kerajaan surga. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, bersyukur buat semua kebaikan-Mu yang menyertai, memberkati
pelayanan hamba-Mu pada saat ini. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu, urapi, berkati hamba. Biarlah firman-Mu yang akan hamba beritakan, yang setelah hamba beritakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati, sempurnakan semuanya Tuhan. Berkati orang-orang yang mendengarnya supaya mereka hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Mereka menikmati akan karya penyelamatanmu ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.